Selamat pagi Bapak Ibu, saudari yang Tuhan Yesus kasihi. Dari Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta, saya Pendeta Abraham Silowilar, Pendeta Pelung GPIB di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta, mengajak Bapak Ibu, saudari untuk memasuki pagi yang baru dengan merenungkan firman Tuhan. Mari, sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan yang nyata dalam kehidupan setiap kami sampai saat ini. Kami mensyukuri kebaikan-Mu dalam bentuk pemeliharaan-Mu, dalam bentuk penyertaan-Mu, dalam bentuk pemberian berkat-berkat-Mu. Biarlah Tuhan, kebaikan Tuhan yang juga nyata di pagi hari ini, kami syukuri dan kami terima dengan menaikkan syukur dan sekaligus dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Bersamalah dengan kami ya Tuhan, tuntunlah kami dalam pembacaan dan perenungan firman ini, agar setiap kami dimampukan memahami dan sekaligus firman-Mu menjadi suluh dan pedoman bagi kami memasuki hari yang baru yang telah Tuhan berikan pada setiap kami. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari kitab Amsal pasal 3 ayat 13 sampai 20. Amsal pasal 3 ayat 13 sampai 20 menyatakan, "Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit. Dengan pengetahuannya air samudra raya dan awan menitikkan embun." Bapak Ibu, saudari yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan beriman, saya seringkali mendengar ungkapan bahwa beriman itu tidak memerlukan pengetahuan. Tapi sebaliknya, ketika kita membaca perikop ini, kita justru menemukan bahwa iman itu sebetulnya tidak bisa dipisahkan dari pengetahuan. Sehingga kehidupan beriman itu harus bersamaan, beriringan dengan berpengetahuan. Kalau kita lebih dalam melihat perikop ini, kita akan mendapati bahwa Tuhan adalah sumber dari pengetahuan. Dan sebagai sumber pengetahuan, maka Tuhan dapat dilukiskan sebagai suatu lautan yang tidak memiliki batas dan sekaligus tidak memiliki dasar. Sehingga setiap kita yang masuk di dalam lautan tersebut tidak akan bisa berkata bahwa saya yang paling tahu, saya yang paling mengerti, dan saya yang paling benar. Itu berarti ketika pengetahuan tidak bisa dipisahkan dari beriman, maka setiap orang atau setiap kita tidak akan menjadi sombong rohani dan juga tidak akan menjadi sok pintar atau merasa paling benar sendiri, yang lain salah. Yang kedua yang akan kita renungkan dari perikop ini adalah pengetahuan tersebut sesungguhnya membentuk aspek spiritual dan etikal dari setiap kita. Bukankah kita seringkali melihat banyak orang yang berpengetahuan dan pengetahuan itu digunakan untuk memanipulasi, untuk mendominasi orang lain, sehingga setiap orang berada di bawah kontrolnya. Tetapi perikop kita ini menunjukkan bahwa ketika ada orang menjalani kehidupan beriman dengan berpengetahuan,
maka orang tersebut tidak akan menggunakan pengetahuannya untuk mendominasi sesamanya. Justru pengetahuan tersebut digunakan pertama-tama untuk membuat diri orang tersebut baik dan sekaligus membuat orang lain menjadi baik. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudari yang Tuhan Yesus kasihi, marilah setiap kita untuk terus melengkapi diri kita dengan pengetahuan. Jangan merasa puas dengan apa yang kita miliki, apa yang kita ketahui sekarang. Dan juga jangan merasa cukup, sehingga kita merasa tidak perlu belajar dari orang lain, tidak perlu belajar dari gereja lain. Lalu kemudian saya mengajak juga Bapak Ibu untuk terus melakukan update diri, sehingga pengetahuan yang ada senantiasa bisa kita ikuti. Sebab to know is to be good and to be ethical. Mengetahui atau berpengetahuan adalah untuk menjadi baik dan menjadi etis. Bapak Ibu, saudara yang Tuhan Yesus kasihi, setelah kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kembali kami datang ke hadapan-Mu ya Bapa dengan hati penuh syukur atas kesempatan yang Tuhan berikan pada setiap kami menikmati anugerah hari baru yang Tuhan berikan. Dan biarlah hari yang baru ini kami jalani bersama dengan Engkau. Dan biarlah Engkau sebagai sumber pengetahuan senantiasa menjadi inspirasi dan motivasi untuk setiap kami melengkapi diri dengan pengetahuan yang berasal daripada-Mu. Dan biarlah dengan pengetahuan yang daripada-Mu tersebut, masing-masing kami menjadi baik dan menjadi etis. Dan orang lain yang berhubungan dengan kami juga menjadi baik dan etis karena pengetahuan yang berasal dari Tuhan. Inilah doa, syukur dan permohonan kami ya Bapa. Ke tangan-Mu kami menyerahkan kehidupan baru ini dan hari-hari yang kami lalui. Biarlah Tuhan bersama dengan kami. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Selamat kami berdoa. Amin.